sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini kita mau puji Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah berhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, megap-megap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak murtad kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka, tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang dan dengan kelaparan, dengan penyakit sampar. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mau membagikan tema bagi kita semua, pengharapan yang daripada Tuhan. Sekali lagi tema kita yaitu pengharapan yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ada mengenai firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, di mana Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia mengenai sebuah musim kering, ada sebuah peringatan. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Kemudian di ayat yang ke-6, keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul,
Megap-megap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Kami telah berdosa kepadamu, ia pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini menggambarkan bahwa ada sebuah pengharapan yang mau disampaikan oleh Yeremia dan juga bangsa Israel. Mengapa mereka mau berharap kepada Tuhan? Mengapa mereka mencari pengharapan kepada Tuhan? Karena ada satu hal yang akan terjadi, yaitu akan terjadi musim kering. Saya percaya jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika di daerah kita atau di sekitar kita mengalami musim kering, saya percaya akan banyak kesulitan yang terjadi, yang terutama mengenai air yang akan kita minum. Bagaimana kita mau mencuci piring, mencuci baju, bagaimana untuk masak, bagaimana untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika terjadi musim kering, maka akan terjadi kesulitan, akan terjadi kesusahan. Oleh karena itu, Yeremia dan bangsa Israel, mereka mau berharap kepada Tuhan. Mereka berharap hal itu tidak usah terjadi dalam kehidupan mereka. Namun dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-12, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabisi mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengatakan demikian? Ada apa? Apa yang terjadi kepada orang Israel? Kenapa Tuhan segitu murkanya kepada mereka? Pasti ada suatu kesalahan yang mereka lakukan. Dikatakan sekalipun mereka memberikan persembahan, sajian, korban bakar, apapun itu, tidak akan meredakan hatinya. Berarti ada sebuah kesalahan yang besar yang dilakukan orang Israel. Oleh karena itu, sesuai dengan tema kita hari ini, pengharapan yang dari Tuhan. Pengharapan hanya dari Tuhan. Pengharapan tidak kita temui kepada siapapun manusia yang ada dalam dunia. Mereka berharap orang Israel, Nabi Yeremia, supaya murka itu tidak datang, supaya kesulitan itu tidak datang, karena tidak akan ada orang yang mau mengalami kesulitan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, siapa pengharapan kita? Ketika kita mungkin mendengar suatu kabar bahwa kita nanti akan seperti ini, akan seperti ini dan begini, mungkin kita ada sebuah penyakit yang kita alami, dokter mengatakan kita begini dan begini, kita akan pasti merasa down. Tapi ada satu hal yang boleh kita ketahui, pengharapan kita hanya daripada Tuhan, hanya dari Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Sekalipun dia mungkin akan murka, namun itu akan mengingatkan kita supaya ke depannya kita akan bisa memperbaiki diri, supaya kita tidak mengulangi dosa yang sama, jatuh kepada lubang yang sama, dosa yang sama. Walaupun Tuhan murka saat ini kepada kita, marah kepada kita, memberikan kesulitan bagi kita, karena dia juga mau mengasihi kita. Supaya apa? Itu mengingatkan kita supaya kita tetap berjalan bersama dia. Kita tidak mengulangi hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sesuai tema kita pada hari ini, pengharapan yang dari Tuhan. Pengharapan yang dari Tuhan, itulah yang menguatkan kita. Walaupun mungkin kesulitan itu terjadi, memang benar-benar terjadi, namun pengharapan yang dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena apa? Pengharapan daripada Tuhan itu, ketika kita berharap merendahkan hati, maka dia juga akan bertindak. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berharap kepada Tuhan, walaupun kita mendengar ini, mendengar kesulitan, mendengar sesuatu yang tidak baik dari telinga kita, dari orang-orang di sekitar kita, tapi percayalah,
Ketika kita berharap kepada Tuhan, sekalipun itu terjadi, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menjalaninya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa mengajari kami supaya kami boleh berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah